tahun 1965-an dulu sempat ada kejadian kelam di Aceh. Kejadian itu adalah pembantaian orang-orang yang dituduh komunis di Aceh. Nah, pembantaian itu tuh terjadi 56 tahun silam, gak lama setelah peristiwa G30 SPKI. Salah satu alasannya kenapa ada pembantaian di Aceh ini karena adanya pembunuhan jenderal di Pulau Jawa, ada juga dendam pribadi, ada juga isu agama. Pokoknya banyak hal lah yang melatari terjadinya pembantaian ini. Oke. Nah, salah satu tempat terjadinya peristiwa ini itu ada di lubang-lubang pembantaian di perbukitan Selawah di pinggir kota Sigli, Aceh. Nah, di sanalah orang-orang yang dituduh komunis tuh disembelih, dibunuh, dipenggal, pokoknya di tempat itu tuh. Ratusan orang dieksekusi secara kejam. Dan katanya nih kalau misalnya lehernya itu nggak putus, sebisa mungkin dia motong berkali-kali biar leher itu putus dari badan ke kepala gitu. Sadis banget. Ya kalian kebayang lah ya, daerah Aceh dulunya 50 tahun silam tuh kayak gimana lah. Nah, by the way, gue ini orang Aceh, Nat. Jadi gue suka beberapa kali pulang kampung lah, ke kampung gue ke Aceh. Masih banyak banget tuh saudara-saudara gue yang tinggal di sana. Salah satunya daerah yang gue samperin ini daerah Sigli, di daerah tempat yang tadi gue bilang ada pembantaian itu. Gue datang ke daerah Sigli itu bukan di tempat persis yang gue bilang ada pembantaian itu ya, tapi di daerah Siglinya. Oke. Gue kesana tahun 2010-an bareng sama keluarga gue. Dan di sana itu gue ketemu sama saudara-saudara jauh gue. Ada juga atok gue tuh kakek, iya benar. Tapi bukan atok kandung gue ya. Nah, gue ngobrol tuh sama atok gue, biasalah ngobrolin sejarah segala macem. Saya pada akhirnya dicerita tentang pembantaian tadi gue bilang. Dan gak cuman bahas tentang itu doang, atau gue cerita tentang kejadian mistis waktu pas dia masih muda di tahun 1965 itu. Pokoknya kejadian yang diceritain sama atau gue itu setelah adanya pembantaian itulah, tapi sebelum adanya GAM. Jadi masih di masa pembantaian tadi gue bilang tuh, yang komunis-komunis itu. Waktu itu ternyata atau gue tuh kasarannya hampir jadi korban pembantaian itu. Karena ternyata gak cuma komunis doang, Nat, yang dibantai. Warga-warga yang gak bersalah pun juga ikut jadi korban. Karena dituduh gitu ya. Iya bener, Atau gue tuh lihat sendiri pakai mata kepala dia, banyak banget tetangga yang ditarik secara paksa buat naik ke pickup. Habis itu atau gue ngeliat mereka diikat buat dibawa ke penjara atau ke tempat eksekusi itu. Ya pokoknya kasarannya atau gue jadi salah satu saksinya lah di sana. Ini kita sebut aja nama atau gue Hadi ya. Dan gue akan ceritain apa yang diceritain ke gue. Oke. Berarti ini cerita tentang Atok Hadi lo itu. Iya bener. Oke. Jadi di hari itu, di tahun 1965-an, Hadi ini umurnya sekitar 20-an sampai 30-an tahun lah. Si Hadi ini lagi ngelakuin kegiatan anak muda gitu biasa, ngeronda tiap malam gitu, Nat. Tepat banget pas Hadi lagi ngeronda bareng teman-temannya, ternyata banyak banget oknum yang tiba-tiba datang naik mobil pickup itu, terus ngegerebek tuh rumah-rumah orang, ngebawa orang-orang secara paksa yang tadi gue bilang. Hadi dan dua temennya ini langsung kabur buat ngumpet biar nggak dibawa sama oknum-oknum ini. Masuklah Hadi dan teman-teman ini kayak ke dalam kebun sawah gitu yang emang tanamannya tuh lebat gitu, Nat. Jadi nggak kelihatan lah kalau misalnya dari luar. Nah, pas si Hadi lagi ngumpet dan ngintip-ngintip di antara tanaman-tanaman itu, dia tuh ngelihat puluhan orang tuh dipenggal kepalanya, Nat, di atas bukit. Jadi tuh dia kayak di kebun bawah, di atas dia tuh bukit. Nah, dia tuh ngelihat banyak banget orang-orang dipenggal tuh di sana. Ada yang lehernya udah kepotong setengah tapi masih kejang-kejang. Ada juga yang langsung ditebas kepala langsung buntung. Pokoknya tuh si Hadi ini ngeliat lah orang-orang ini dieksekusi. Nah, kebanyakan orang yang ngeeksekusi ini pun juga orang-orang Aceh yang ditunjuk jadi algojo lah. Nah, jadi ada beberapa orang-orang yang jadi algojo ini sebenarnya Hadi kenal, cuman dia juga nggak bisa ngasih tahu lah gimana daripada dia kena jadi korban juga kan. Hadi dan dua temennya nyari tempat yang bisa disinggahin sembari nunggu biar keadaan di luar tuh udah nggak terlalu chaos. Barulah dia mau keluar gitu rencananya. Nah, Hadi dan teman-teman ini masuk ke dalam gubuk gitu, Nat, kayak di tengah-tengah kebun itu. Nah, mereka masuk ke gubuk ini sekitar jam 2-an pagi. Jadi kayak di dalam gubuk itu tuh cuman segede kamar kosan gitu, kayak kamar petakan. Isinya tuh kayak ada kayu-kayu, ada juga alat-alat buat petani. Pokoknya bener-bener sumpek banget gitu lah. Mereka terpaksa di sana ya karena mereka mikir daripada mereka keluar malah jadi sasaran eksekusi, ya mending mereka ngumpet gitu. Dari jam 2 pagi itu mereka akhirnya masuk dan bener-bener gak bisa tidur sama sekali. Sebenarnya tuh mereka udah ngantuk banget, Nat. Cuma karena tegang dan mereka tuh nahan ngantuk biar tetap siaga gitu loh. Takutnya di luar ada apa-apa kan. Jadi kayak hampir udah 1 jam, sekitar jam 3 pagi, dua temennya Hadi ini ternyata ngantuk banget. Saya pada akhirnya si Hadi ini ngide buat dia yang ngejaga, dan dua temennya tuh tidur duluan. Jadi kayak nge-shift gitu lah. Iya. Barulah jam 5-an gantian tuh
Si dua temen yang ngejaga, baru si Hadi tidur. Udahlah akhirnya dua temennya tidur dan Hadi ini ngejaga di gubuk itu sendirian. Karena gubuk ini tuh pengap banget dan kecil banget, ditambah minim penerangan juga. Jadi tuh si Hadi cuma bisa ngintip-ngintip dari sela-sela kayu buat ngeliat keadaan di luar gimana, dan itu pun gelap juga Nat, nggak kelihatan juga gitu. Nah pas si Hadi ini pelan-pelan lagi ngintip, dari arah belakang dia, dari arah belakang gubuk, Hadi tuh denger kayak ada suara bruk, 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 gerabak-gerubuk gitulah. Ya kaget lah si Hadi kan. Dia langsung tuh jalan ke belakang buat ngintip. Dari dalam gubuk juga tetap. Dia ngintip lah keluar dari sela-sela kayu itu. Pas dia ngeliat, ternyata nggak ada apa-apa, kosong. Nah pas dia lagi ngintip dari bagian belakang itu, tiba-tiba dari tempat awal dia ngintip itu, dia denger ada suara gerabak-gerubuk lagi di tempat awal dia ngintip. Di bagian depan berarti ini? Iya, di bagian depan kayak gitu lagi. Ya karena dia panik, dia langsung buru-buru juga tuh ngecek lagi, balik lagi ke arah sana. Ngintip lagi lah dia. Nah pas dia lagi ngintip, tiba-tiba tuh dia ngelihat jelas banget Nat, dari luar kayak ada orang yang ngintip dia juga. Anjing. Jadi kayak tatap-tatapan mata gitu loh. Refleks ya, dia langsung mundurin badannya dan shock banget lah. Dia tuh mau langsung ngebangunin dua temennya, cuman si Hadi tuh nggak enak ganggu temennya tidur. Ditambah Hadi kan yang ngidein buat main shift-shiftan kayak gitu. Ya masa langsung ngebangunin temennya kan. Tapi di saat gerabak-gerubuk rada-rada berisik itu, dua temennya gak bangun sama sekali? Gak bangun sama sekali karena posisi tuh udah capek banget juga gitu loh. Mereka kan ngos-ngosan lari-larian kan. Nah akhirnya karena dia gak berani bangunin temennya, dia cuma duduk tuh di dalam gubuk itu. Dia duduk di sebelah dua temennya lagi tidur sempit-sempitan gitu, dempet-dempetan. Sesekali pas dia lagi duduk, dia tuh denger ada suara gerabak-gerubuk lagi. Terus kayak ada suara orang yang kayak ngetok-ngetok kayunya kayak krrr, krrr, gitu. Karena dia udah ketakutan banget, kalau misalnya dia ngintip takutnya ada apa-apa lagi, si Hadi ini jadi nggak berani buat ngecek keluar. Dia diem aja tuh di dalam. Ada suara apa, dia cuma diem aja. Hampir setengah jaman dia duduk, tiba-tiba dia dengar ada kayak suara barang jatuh gitu dari atas Nat. Dari arah atas ke gubuk kayak ke gentengnya dia gitu. Awalnya kayak cuman satu barang doang jatuh nih, kayak puk gitu doang. Nah tapi lama-lama Hadi tuh denger barang yang jatuh dari atas ke atap gubuknya nih kayak berkali-kali gitu. Kira-kira atau gue tuh bilang ke gue hampir 7 kalian lah ada suara kayak gitu. Tapi sesekali jatuhnya, nggak langsung brak jatuh semua gitu, enggak. Jadi kayak dok. Terus habis itu ada lagi brak gitu. Pokoknya 7 kali lah. Nah karena si Hadi ini ngerasa terganggu banget, tapi dia takut kalau misalnya ternyata itu ada serangan dari oknum apa gimana kan. Akhirnya dia ngeberanin diri Nat, buat keluar dari gubuk itu, buat ngecek sebenarnya jatuh itu apa. Takutnya bom atau apa kan kita nggak ada yang tahu kan. Nah karena kalau misalnya didengar dari suaranya, ini tuh kayak benda lumayan berat gitu Nat. Suara itu berat banget kalau jatuh ke atas gubuk. Jadi kayak dia tahu kayaknya ini barang sesuatu yang takutnya nyelakain Hadi dan teman-temannya. Keluarlah dia dari gubuk itu. Dia nengok tuh ke kanan, ke kiri, tapi nggak ada apa-apa. Hadi ngiterin tuh gubuknya sambil dia ngawas-ngawasin orang, takutnya ada yang lewat gitu kan. Dia sambil cengak-cenguk, dia muterin tuh gubuknya ke arah samping. Nah pas dia lagi ngiter ke arah samping gubuknya, si Hadi tuh ngeliat Nat, asal muasal suara yang bruk 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 jatuh ke atas gubuk dia itu suara apa sebenarnya? Apa? Jadi pas dia nengok ke arah bawah Nat, ternyata suara yang jatuh-jatuh itu tuh adalah kepala manusia. Ada 7 kepala manusia yang ngegeletak di depan gubuknya si Hadi itu. Dan 7 kepala manusia ini buntung semua, nggak ada badannya. Pas ditengok sama Hadi, matanya semua melotot dan ngelirik ke arah Hadi. Jadi bener-bener Hadi tuh ngeliat ada kepala buntung di depan dia Nat, 7 kepala. Di situ tuh dia bener-bener takut banget. Dia udah nggak berani buat ngeliat ini sendiri. Saya pada akhirnya dia masuk ke dalam gubuk buat ngebangunin teman-temannya. Dia udah nggak peduli tuh sama shift-shiftan segala macam tuh karena dia takut banget. Dibangunin lah teman-temannya. Dan si Hadi langsung bilang kalau misalnya di luar dia ngeliat ada kepala manusia geletak gitu. Ya akhirnya mereka bertiga keluar lah dari gubuk. Mereka jalan tuh ke tempat si Hadi ngeliat kepala-kepala ini. Dia ngiterin tuh gubuknya ke samping. Pas mereka nyampe ke samping gubuk, ternyata kepala-kepala itu udah gak ada. Ya. Udah hilang. Jadi dua temennya tuh gak ada yang ngeliat kalau ada kepala itu. Si Hadi ini langsung kayak meyakinkan teman-temannya lah, karena dia yakin dia tuh gak halu. Dia ngeliat dengan jelas banget ada kepala-kepala manusia buntung di depan gubuk. Nah karena si temen-temennya percaya sama Hadi, akhirnya nih kayak dua temennya tuh ngajak ngiter lagi deh. Ngiterin gubuk lagi, siapa tahu beneran ada tapi bukan di titik itu gitu. Diterin lagi tuh ke gubuk itu, ngiterin sekali 2 kali, dan ternyata emang bener
kepala buntung tuh nggak ada sama sekali, kosong aja gitu, cuman tanaman-tanaman doang di sebelah-sebelah gubuk. Akhirnya kedua temennya nenangin Hadi. Pas si Hadi udah tenang, mereka berdua ngajakin Hadi masuk ke dalam gubuk lagi, suruh gantian istirahat. Jadi dua temennya yang nge-shift, Hadi yang tidur. Masuklah mereka ke dalam gubuk itu kan. Buka tuh dia pintunya. Nah pas mereka lagi ngebuka pintu gubuknya Nat, mereka ngelihat pakai mata kepala mereka sendiri, ada 7 orang berdiri di dalam gubuk itu. Ya ampun. 7 orang itu kepalanya buntung. Dan sosok-sosok ini lagi megangin kepala yang si Hadi lihat tadi di luar gubuk. Ya anjrit. Oh jadi kepalanya ada di tangannya itu. Iya, jadi di dalam gubuk yang kecil itu Nat, Hadi dan teman-teman tuh ngelihat ada 7 orang berdiri di dalam gubuk itu dan kepalanya buntung sambil megangin kepala itu di tangannya dia. Wah anjrit. Terus habis itu mereka kabur gitu aja. Kabur untung banget tuh pas si Hadi dan teman-teman ini kabur, si oknum-oknum yang emang mau ngebantai ini tuh udah nggak ada. Jadi alhamdulillah dia aman. Wow. Makanya ini jadi kayak salah satu cerita yang emang nggak bisa atau gue lupain gitu loh.